gitu ya. Positif nilainya ketika bagaimana? Kalau tadi saya bilang bahwa laporan arus kas itu menganalisis gitu ya, melakukan penilaian terhadap data berapa uang yang kita punya sebagai pemasukan dan berapa kemudian uang yang kita keluarkan. Sehingga logikanya kita bisa bilang bahwa oh ini arus kasnya tahun 2023 sehat nih. Ketika bagaimana hasilnya? Izin menjawab, Bu. Mungkin ketika hasilnya itu balance. Ketika hasilnya balance. Oke, ada pendapat lain? Pendapatan Izin menjawab, Bu. Oke, ya siapa? Silakan Mbak. Ya, Bu, izin menjawab, Bu. Ya. Kalau dari pendapat saya itu ketika pendapatan yang didapatkan itu lebih banyak dari pengeluarannya. Oke, jadi kita bisa bilang bahwa laporan arus kas itu sehat tentu saja ketika pemasukannya lebih besar dibandingkan dari pengeluaran, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Jadi tentu saja sesuai namanya, ini merupakan laporan keuangan yang kemudian dibuat oleh apoteker atau pemilik sarana untuk bisa mengetahui apakah di akhir perhitungan apotek tersebut mengalami untung atau rugi. Ya, jadi ini umumnya juga proses analisisnya ya itu bisa dilakukan minimal 1 tahun. Jadi di akhir tahun sebelum masuk ke tahun keuangan baru, apotek disarankan untuk bisa membuat laporan ini. Tetapi dalam konteks sehari-hari, misalnya sudah banyak apotek yang kemudian melakukan perhitungan sederhana, gitu ya. Jadi berapa omset yang diterima, kemudian berapa yang dikeluarkan sebagai biaya operasional, kemudian untuk pada akhirnya melihat hasil laba bersih. Kemudian yang ketiga, oh sorry, yang kedua dulu, sama seperti halnya laporan arus kas. Jadi di laporan laba rugi bisa kita nyatakan sehat tentu saja ketika apotek itu memiliki nilai laba yang jauh lebih besar, gitu ya. Jadi harapannya, seingat saya pernah cerita di pertemuan awal gitu bahwa ketika kita sebagai pemilik sarana itu kita boleh memiliki target gitu ya. Berapa omset yang kita inginkan dalam 1 bulan atau dalam 1 hari, berapa persen dari omset yang kemudian kita target sebagai laba bersih, kemudian apakah kita ingin memegang uang kas gitu ya, yang itu bukan uang kas, istilahnya free cash money yang itu tidak kemudian eh, keluarkan untuk dalam rangka operasional apotek. Nah, itu boleh ditetapkan di awal. Sehingga logikanya laporan laba rugi ini dinilai sehat ketika apotek bisa menunjukkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah neraca keuangan. Jadi ini merupakan laporan keuangan yang berisi mengenai posisi keuangan pada satu titik waktu tertentu. Sama, umumnya juga dibuat dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, untuk neraca keuangan sendiri, ini lebih kepada untuk melihat bagaimana keseimbangan antara aktiva ya dan pasiva yang dimiliki oleh apotek tersebut. Ingin melihat bagaimana antara posisi harta dengan posisi hutang. Gitu. Jadi tentu saja harapannya ya di akhir tahun sebelum masuk ke periode tahun berikutnya, apotek itu berada pada posisi asetnya lebih besar dibandingkan hutangnya pada pihak ketiga gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya apakah kemudian ini masih dikerjakan gitu ya, masih, karena ya tidak mungkin apotek tidak mengerjakan gitu ya. Kalau tidak mengerjakan sama sekali, maka ya dia nggak akan bisa tahu gitu bagaimana posisi keuangan dari apoteknya. Baik mereka mengerjakan secara manual ya, misalnya menulis di buku keuangan atau menggunakan Excel sederhana atau yang bahkan sudah tersaji dalam bentuk aplikasi. Jadi tidak sedikit juga yang ketika pemilik sarana ini memiliki modal yang cukup, kemudian mereka menghubungi pihak ketiga untuk kemudian minta dibuatkan aplikasi atau sistem yang bisa mengakomodir informasi-informasi yang mereka butuhkan, termasuk informasi yang berkaitan dengan keuangan. Oke ya, jadi sekali lagi kenapa ini menjadi salah satu aspek penting dalam apotek? Karena dengan keuangan yang baik, dengan keuangan yang sehat, harapannya kemudian operasional apotek itu menjadi lancar.
gitu. Ya, jadi kalau kalian perhatikan hari ini itu sudah banyak apa istilahnya ya? Kalian pernah dengar PSEF? PSEF. Pernah? Kalau Halodoc pernah dengar? Nggak pernah dengar juga kalau Halodoc. Pernah, Bu. Oke, pernah ya. Jadi Halodoc itu adalah salah satu contoh PSEF, ya, penyelenggara sistem elektronik farmasi. Nah, jadi perkembangan hari ini sudah seperti itu, gitu. Jadi bahkan melalui apa ya, sarana secara online, secara daring, apotek itu bahkan bisa melakukan transaksi, gitu. Dan tidak sedikit juga yang kemudian ini menjadi apa ya istilahnya ya. Pada sisi yang lain ini menjadi sebuah tantangan gitu bagi apotek-apotek yang masih benar-benar 100% beroperasi secara konvensional. Ya, jadi kalau kemudian ini nggak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik, gitu ya, mungkin saja apotek yang masih full konvensional ini akan ditinggal, gitu ya, oleh apotek-apotek yang sudah mulai menjalankan model kombinasi, gitu ya. Jadi konvensional yang permanen bangunannya dia tetap jalan, tetapi pada sisi yang lain misalnya untuk beberapa produk dia bekerja sama dengan PSEF misalnya seperti itu. Tapi prinsip bahwa tadi gitu ya keuangan ini perlu sekali dikelola, perlu sekali dievaluasi untuk memastikan ya apakah dalam jangka pendek apotek ini sehat, apakah dalam jangka panjang kemudian apotek ini bisa melakukan ekspansi. Nah, kemudian tujuan lainnya apa gitu? Kenapa sih keuangan apotek itu perlu untuk dievaluasi? Yang pertama adalah agar pemilik sarana, pemilik mas, misalnya apa penanggung jawab sekaligus pemilik modal adalah untuk mengetahui bagaimana solvensi likuiditas apotek. Terminologi stabilitas itu adalah terminologi yang merujuk pada kemampuan sebuah unit bisnis untuk bisa membayarkan hutangnya dalam jangka waktu panjang. Gitu ya, berdasarkan aset yang mereka punya. Ya, sehingga logikanya bagaimana? Logikanya ya tentu saja eh, apotek itu bisa dikatakan sehat ketika dia memiliki kemampuan solvabilitas yang baik. Ya, bahkan tidak ada tuh yang namanya kemudian sampai harus menjual semua aset hanya demi pinjaman. Kemudian kalau likuiditas itu sebenarnya serupa dengan solvabilitas. Likuiditas itu adalah terminologi yang merujuk pada kemampuan sebuah unit bisnis untuk bisa membayar utangnya dalam jangka waktu pendek. Dan ini biasanya kurang dari satu. Misalnya contohnya ada saja gitu ya, untuk modal, kemudian kalian di bank gitu. Harapannya ya proses atau kemampuan apotek untuk membayarkan hutangnya ini lancar seperti itu. Ya balik lagi gitu, keuangannya perlu untuk dianalisis. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui apakah permodalan yang kemudian kalian mainkan nantinya itu sudah optimal gitu. Jadi eh di pertemuan awal saya juga pernah cerita bahwa pada beberapa kasus gitu ya, apotek ini kemudian kolaps, tidak bisa bertahan lama karena kemudian tidak pandai begitu dalam memutar modal yang dimiliki. Ya, bahkan untuk menentukan omset harian saja eh, sulit gitu sih. Sehingga kemudian tidak stabilnya opsional uptake. Nah, sebelum pengembangan itu didesain gitu ya, dievaluasi dengan baik, kita akan bisa tahu ya apakah uang yang kita terima, uang yang kita keluarkan itu larinya sudah benar gitu. Termasuk untuk mengukur gitu ya apakah semua aset yang kita punya gerak tidak bergerak itu bisa kita kelola dengan efisien. Kemudian yang keempat adalah untuk memastikan apakah target laba yang kemudian kita tetapkan di awal itu sudah tercapai gitu. Jadi ya logika sederhananya nggak mungkin dong nggak ada hitung-hitungan gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba kita bisa menyimpulkan gitu, oh bulan ini apotek laba 2 juta misalnya. Bulan depan laba 2.500.000 misalnya. Kan itu tidak mungkin akan bisa kita eh,
sampaikan ketika tidak ada perhitungan gitu. Jadi mustahil, semuanya pasti akan diperhitungkan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya terkait dengan pengaturan keuangan. Eh, jadi sama sebenarnya seperti resep, kalau kalian pernah dengar istilah silahkan pastikan bahwa alur keuangan di apotek kalian nantinya itu berjalan satu pintu. Kalau kemudian kalian mempercayakan kepada pihak lain untuk membantu kalian, maka pastikan ya dia juga berjalan satu pintu. Gitu. Jadi orang tersebut ya itu yang paling tahu bagaimana proses masuk dan keluarnya uang. Kalaupun mau dua pintu itu ya juga harus jelas. Pintu pertama dia akan mengurus apa, pintu kedua akan mengurus apa. Siapa yang kemudian berhak untuk mengeluarkan uang gitu. Karena masalah permodalan ataupun uang yang berputar di apotek itu termasuk masalah yang cukup sensitif gitu. Sehingga ketika kemudian kita tidak membuat sebuah prosedur yang jelas, kita nggak punya pengaturan yang pakem, dikhawatirkan ya nanti apa bahasa Jawanya tuh bahasa Jembernya tuh salbut gitu ya. Jadi eh, kocar-kacir begitu. Sehingga silakan ditetapkan. Termasuk kalau kalian nantinya meng-hire tadi seseorang yang kemudian memang basicnya secara pengetahuan dan kompetensi adalah di bidang keuangan. Ya, kemudian cara lain adalah ya kita bisa minimal lah ada laporan harian. Entah itu secara manual, tertulis gitu ya, atau menggunakan sistem. Contohnya apa? Ya minimal ya. Kalau itu harian, kita tahu berapa sih omset kita hari ini. Ya, kemudian dari omset kita hari ini ada nggak yang sifatnya hutang? Ada nggak yang sifatnya piutang? Gitu. Ya, artinya kalau hutang itu ada nggak orang yang kemudian beli, tapi karena mungkin atas dasar kemanusiaan, dia nggak langsung bayar hari itu. Tetapi dengan apa namanya, ya jaminan istilahnya sudah ada relasi yang baik misalnya itu mungkin saja, ya. Sehingga kepada pasien itu posisinya dia adalah berhutang ke kita dan posisi kita adalah punya piutang, gitu. Itu juga harus dicatat, gitu ya. Termasuk pengeluaran, gitu. Ada nggak ya hari ini uang yang kita keluarkan? Kalau iya untuk apa? Untuk membayar distributor, untuk membayar pegawai, untuk membayar biaya pemeliharaan etalase, untuk membayar listrik, air, atau apa? Gitu. Jadi apapun bentuknya, mau dengan sistem ataupun mau secara manual ya, secara sederhana, tetap intinya harus ada laporan. Gitu. Kemudian cara lainnya adalah memang harus cukup strict untuk bisa mengatur mana yang menjadi sumber pemasukan kalian, mana yang menjadi sumber pengeluaran kalian. Apa yang terdefinisi sebagai pemasukan apotek, apa yang terdefinisi sebagai pengeluaran apotek. Ya, kemudian jangan pernah mengacau dengan mencampur adukan hal-hal yang sifatnya keinginan personal ke dalam proses pengaturan keuangan apotek. Jadi kalau memang kemudian kalian sebagai pemilik sarana, sebagai pemegang modal, sebagai investor, itu ingin memegang free cash money, maka silakan tetapkan itu sejak awal. Mau berapa persen atau mau berapa rupiah dari omset. Sehingga kalian akan memperjuangkan total omset yang harus kalian capai per hari. Gitu. Jadi jangan kemudian mencampur adukan, misalnya kalian sudah menetapkan ini adalah untuk pos pembayaran pegawai, ini adalah untuk pos pembayaran listrik, air, telepon, BBM, tetapi kemudian kalian campur adukan. Ya, jadi memang pada konteks tertentu kebiasaan gali lubang tutup lubang itu juga kurang tepat gitu. Ya, kan kadang kita begitu ya, misalnya kita punyanya uang A dulu, harusnya uang A ini buat beli buku, tapi ternyata uang makan udah habis, ya udahlah kita ambil dari uang beli buku untuk uang makan gitu. Atau apalah hal-hal contoh lain gitu ya dalam keseharian kita. Tapi alangkah baiknya dalam konteks bisnis, hal-hal yang seperti itu tidak banyak terjadi gitu, supaya kita dalam pengaturan keuangan tiap hari ataupun tiap bulan ya nggak bingung gitu. Ya, kemudian yang terakhir tadi menetapkan alokasi uang untuk pembelian. Jadi harus jelas
target omsetnya mau berapa. Kemudian kita mau ambil margin keuntungan berapa persen. Kemudian kita mau ambil laba dari total omset, katakanlah itu 100%, laba kita mau berapa? 20-30% misalnya. Kemudian kalau kita pengen pegang free cash money, itu berapa persen dari omset? 5%, 3%, atau berapa? Jadi semuanya idealnya memang ditetapkan. Nah, di mana itu kemudian ditetapkan? Itu ditetapkan adalah pada saat kita misalnya membuat studi kelayakan, gitu ya. Jadi pada saat penyusunan feasibility study, gitu ya, kita harapannya termasuk melakukan perhitungan gitu terhadap gambaran-gambaran keuangan apotek yang akan kita jalankan, ya. Kemudian eh, evaluasi keuangan ini sendiri yang terdiri atas beberapa parameter itu harapannya memang dilakukan secara periodik, ya. Jadi minimal setahun sekali, ya. Kemudian harapannya dalam setahun sekali itu membuat laporan laba rugi dan membuat neraca keuangan untuk bisa melihat bagaimana kondisi aset, ya, kondisi harta apotek, kemudian melihat bagaimana tren kenaikan laba misalnya, atau jangan-jangan nggak naik nih trennya, tetapi misalnya stabil, atau jangan-jangan malah turun. Sehingga dari setiap evaluasi yang kita lakukan itu kan akan bisa memunculkan sebuah simpulan. Tuh, apotek kita itu sehat atau enggak. Kalau misalnya nggak sehat, dia sakit, berarti kan harus diobati. Nah, pada sisi yang mana nih dia harus diobati gitu. Kalau kemudian sudah sehat, kemudian kalian ingin melakukan ekspansi, perluasan bisnis gitu ya, silahkan sah-sah saja. Atau kalian ingin melakukan pengembangan pada unit bisnis yang sama-sama kesehatan tetapi beda gitu ya. Misalnya mengembangkan punya apotek, ya, kemudian punya klinik kecantikan misalnya, itu boleh-boleh saja. Nah, kesemuanya ini akan bisa menjadi cara kita gitu ya ketika kita melakukan proses evaluasi keuangan ini tadi. Oke, kemudian ini beberapa istilah gitu ya, dan beberapa istilah ini juga sangat sering muncul di soal-soal UKA ICBT di bidang SBA. Jadi eh, aktiva, pasiva gitu ya. Kemudian fixed cost, variable cost, BEP, PBP, ya, ROE, ROA, ITOR itu cukup sering sekali muncul. Tetapi kalau yang panjang seperti halnya untuk melihat laba rugi itu belum sampai, saya belum pernah menemukan gitu ya. Karena kan kalau untuk soal CBT kan memang konteks pengerjaannya harus bisa dijawab dalam waktu maksimal 1 menit. Oke, kita akan bahas beberapa parameter atau indikator. Jadi yang pertama adalah ini saya mengutip dari atau mengadopsi dari buku manajemen farmasi ya yang dirilis oleh UGM. Kalau kalian dirasa kurang jelas, misalnya mau punya bukunya silakan gitu ya. Jadi yang pertama kita mengenalnya sebagai test of profitability. Jadi ini berkaitan dengan keuntungan gitu. Gampangnya gitulah. Jadi ini merupakan parameter-parameter yang bisa kita hitung untuk melihat gambaran keuntungan. Ada 2 parameter. Jadi yang pertama kita sebut sebagai eh, persentase laba kotor. Kemudian yang kedua disebut sebagai persentase laba bersih. Gitu. Jadi rumusnya sudah semua sebenarnya ada di slide gitu ya. Jadi kalau persentase laba kotor berarti pengukuran daya laba apotek sebelum beban usaha diperhitungkan. Kalau persentase laba bersih kebalikannya, pengukuran daya laba apotek setelah beban usaha itu diperhitungkan gitu. Jadi kalau PLK itu rumusnya adalah nilai penjualan dikurangi nilai HPP itu berapa dulu, kemudian dibagi dengan nilai penjualan dikali 100%. Ya, angka persentase PLK yang dihasilkan itu dinyatakan ideal atau masih aman, ya, menunjukkan bahwa apotek itu dalam kondisi tidak mengkhawatirkan ketika nilai PLK-nya ada di rentang 20-30%. Kemudian kalau persentase laba bersih itu rumusnya adalah hasil bagi antara laba bersih dengan penjualan dikali 100% gitu. Jadi nilai idealnya berkisar antara 5-7,5%. Jadi ini tadi yang saya bilang di poin sebelumnya gitu, bahwa dari omset kita boleh menetapkan
berapa sih persentase laba bersih yang mau kita ambil. Jadi kalau laba kotor ya berarti harus sekitar 20-30% dari omset. Kalau laba bersih berarti sekitar 5-7,5% dari omset. Kemudian berikutnya dikenal sebagai test of performance. Ini yang pertama ada ROE. Jadi ini prinsipnya adalah untuk melihat kondisi aset apotek gitu ya. Apakah kemudian aset yang dimiliki apotek itu bisa digunakan atau sudah digunakan secara optimal. Jadi yang pertama ROE ini mengukur apakah semua aset yang tersedia baik hutang atau modal itu sudah digunakan secara efektif. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikalikan 100% gitu. Jadi nilai minimalnya dikatakan baik ketika ada di angka 12%. Kemudian yang kedua ada istilah ROE. Jadi kalau ROA itu pada aset, pada keseluruhan aset. Kalau ROE, return on equity itu khusus pada modal, gitu ya. Jadi rasio yang mengukur efektivitas penggunaan dana atau modal yang telah diinvestasikan oleh pihak investor di apotek. Jadi rumusnya laba bersih. Kalau yang A, aset itu dibagi dengan total aset. Kalau equity dibagi dengan total ekuitas atau modal. Jadi ekuitas itu adalah istilah lain dari kata modal dikalikan 100%. Kemudian dinyatakan ideal ketika nilai ROE-nya itu minimal adalah 18%. Kemudian yang ketiga kita mengenalnya sebagai test of efficiency. Jadi ini merupakan parameter yang bisa kita ukur gitu ya. Apotek bisa mengukur untuk melihat bagaimana sih kecepatan perputaran persediaan. Ya, nilai ideal yang bisa diterima adalah 4 kali per tahun sampai dengan 12 kali per tahun gitu. Nah, menurut kalian gitu ya, menurut kalian perputaran persediaan farmasi yang ada di apotek itu sebaiknya dalam setahun semakin cepat atau semakin lambat atau kalau dalam bentuk angka nih misalnya, ternyata nilai PP-nya 4 kali dibandingkan kemudian yang satu lagi nilai PP-nya 12 kali. Mana yang lebih baik? Ingin menjawab, Bu. Silakan. Baik, Bu. Mungkin dalam mempertimbangkan dari segi apa ya perputaran obat-obatan, persediaan obat-obatan yang ada, mungkin saya lebih prefer yang 12 bulan, Bu. Yang 12 kali per tahun. ya 12 kali. Iya. Oke. Yang lain? Menurut kalian, kalau nilai ITOR-nya, jadi perputaran persediaan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa asingnya, istilah yang suka dipakai di soal CBT adalah Inventory Turnover Ratio atau ITOR gitu. Nah, menurut kalian, ITOR apotek itu baik ketika nilainya 4 atau ketika nilainya 12? Silakan. Siapa yang mau berpendapat lagi? Oh, permisi Bu, izin menjawab. Silakan. Menurut saya 12 kali Bu, karena di sana terdapat perputaran jual belinya jadi sangat cepat, jadi eh, keuntungan yang diperoleh juga kemungkinan lebih banyak. Lebih banyak, oke. Jadi kalau misalnya 4 kali per tahun, berarti kan istilahnya gampangnya, dia order obatnya tiap berapa bulan? Tiap berapa bulan? Per Kalau tiga, nilai tiap 3 bulan gitu ya. Kalau 12 kali tiap bulan dia. tiap bulan. Oke, benar gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau dikembalikan pada fakta, karena kan apotek itu jarang ya yang memiliki gudang penyimpanan yang sangat besar gitu. Pasti beda eh, apa namanya kondisi gudang penyimpanan apotek dengan gudang penyimpanan puskesmas, dengan gudang penyimpanan rumah sakit apalagi. Nah, kemudian itu nantinya akan berdampak pada proses pengadaan yang biasanya atau umumnya mereka lakukan. Memang kebanyakan
Ya, setidaknya adalah 1 bulan sekali. Tapi bahkan kadang pada beberapa jenis item yang sangat fast moving, itu mungkin 2 minggu sekali. Itu juga sangat mungkin gitu. Jadi sebenarnya tergantung gitu ya. Kalau mau nilainya 4 ataupun nilainya 12, itu kita bisa melihat pada beberapa faktor risiko. Yang paling nyata adalah dari sifat obatnya atau dari sifat sediaannya. Jadi logikanya ya ketika itu sediaannya adalah slow moving, maka mungkin saja dia tidak akan diadakan tiap bulan. Mungkin tiap 2 bulan sekali atau tiap 3 bulan sekali. Tetapi kebalikannya, ketika sediaan itu sifatnya adalah fast moving, maka sangat mungkin dia diadakan setidaknya 2 minggu sampai setiap 1 bulan sekali. Gitu. Jadi tidak ada yang sebenarnya mana yang lebih baik sekali gitu ya. Cuman pada tataran ideal harapannya tidak kurang dari 4 dan tidak terlalu lebih dari 12 kali dalam setahun gitu. Nah, rumusnya adalah ini. Jadi perputaran persediaan atau TOR itu rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Kalau untuk harga pokok penjualan, itu rumusnya adalah nilai persediaan awal ditambah dengan nilai pembelian. Sediaannya dulu berapa, dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Nanti kalau di luar forum ini kalian ingin cross-check soal misalnya, silahkan ya. Oke, kemudian kalau yang tadi ya, jadi eh, apa namanya parameter yang untuk melihat persentase, kemudian melihat bagaimana modal dan aset itu diputar, kemudian melihat bagaimana perputaran persediaan, itu adalah yang paling umum sekali. Pertama, keluar dalam soal, dan yang kedua adalah dilakukan di lapangan. Gitu. Nah, berikutnya, jadi mulai dari masa penagihan ini sampai yang agak belakang, itu sebenarnya adalah parameter-parameter tambahan yang sangat mungkin atau boleh tetap dievaluasi oleh pemilik sarana atau apoteker. Jadi yang pertama ada istilah atau terminologi yang disebut sebagai masa penagihan perkiraan hutang, merupakan perkiraan jumlah hari rata-rata yang diperlukan apotek untuk menagih perkiraan piutangnya. Kalau piutang itu berarti yang punya hutang apotek atau konsumen. Kalau istilahnya piutang. Kalau istilahnya, konsumen. oke, yang punya hutang menurut Mas Sandi konsumennya. Iya Bu, kalau piutang. Kalau piutang, ya. Jadi benar ya, kalau piutang itu artinya, misalkan saya punya apotek gitu ya. Saya punya apotek, kemudian ada piutang saya pada Ibu A itu senilai 500.000. Maka gampangnya untuk dipahami adalah ada uang 500.000 milik saya yang masih belum dibayarkan oleh Ibu A itu tadi. Nominalnya adalah 500.000. Jadi bahasa gampangnya lagi seperti kita punya simpanan uang di pihak lain gitu. Ya, itu yang disebut dengan piutang. Tapi kalau hutang ya hutang itu ya hutang gitu. Kita yang kemudian punya beban kepada pihak lain. Jadi di sini misalnya untuk nilai MPPP itu idealnya adalah nilainya kurang dari 1,5 kali syarat kredit perusahaan atau bank. Jadi kan biasanya sebenarnya bukan bank ya, perusahaan atau apotek gitu. Jadi kan biasanya memang eh, proses penagihan ketika ada orang lain punya hutang ke kita, itu kan kita boleh memberikan batasan waktu ya, kapan sebaiknya dia membayar atau istilah gampangnya tuh berapa lama sih jatuh temponya gitu. Jadi pada perhitungan ini idealnya ya kalau bisa janganlah lebih dari 30 hari seperti itu. Nah, kalau nanti di lapangan terserah kalian sih sebenarnya ya. Maksudnya kan konsumen yang seperti apa sih yang katakanlah mau kalian hutangi, misalnya seperti itu kan nggak mungkin semua konsumen gitu ya. Jadi itu tergantung pada kebijakan dari masing-masing apotek. Kemudian ada
yang namanya test of liquidity. Jadi ini untuk mengukur ya likuiditas dari apotek atau kemampuan apotek untuk membayar hutangnya dalam jangka waktu pendek atau kurang dari setahun umumnya. Jadi yang bisa dihitung adalah parameternya adalah rasio lancar, itu merupakan rumusnya harta lancar dibagi dengan nilai kewajiban lancar. Harta lancar itu artinya adalah nilai aset atau nilai harta yang dia mudah untuk diuangkan dalam jangka waktu pendek gitu. Ya, kalau kewajiban lancar ya maka kewajiban yang juga harus dilunasi dalam jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun gitu. Jadi harta lancar itu ya contoh gampangnya apa misalnya? Kas ya, uang kas, apotek, kemudian piutang apotek yang ada di pihak ketiga atau ada di konsumen lain itu bisa dikategorikan sebagai harta lancar. Nilai ideal dari rasio lancar adalah 2 sampai sekitar 4. Jadi harapannya tidak terlalu tinggi di atas 4. Kemudian kalau rasio cepat ya eh, itu rumusnya adalah nilai harta lancar yang dimiliki apotek dikurangi dengan nilai persediaan obat. Jadi obat itu meskipun bentuk fisiknya ya barang, produk, obat itu sendiri, tapi kan prinsipnya dia punya nilai. Gitu. Itu yang nggak boleh kita abaikan gitu, Rek. Jadi kalau kalian nanti punya apotek, jangan pernah memandang obat, alkes, BMHP itu hanya sebagai, oh itu kan cuma obat gitu. Enggak, itu uang gitu. Jadi itu adalah produk yang punya nilai. Dan nilainya nggak boleh kita abaikan. Gitu ya. Contoh gampangnya apa? Ketika obat rusak. Atau ketika obat kedaluarsa kita nggak berhasil melayankan itu ke pasien. Ya maka yang rugi adalah apotek gitu. Ya jadi jangan pernah sekali lagi memandang sediaan farmasi itu hanya sebagai produk, tapi itu adalah produk yang kemudian punya nilai tertentu. Ya, jadi sekali lagi kalau rasio cepat itu selisih antara harta lancar dengan nilai persediaan obat dibagi dengan nilai kewajiban lancarnya. Jadi nilainya itu berkisar antara angka 1 sampai 2. Kemudian selain tadi kan masa perkiraan penagihan piutang, ada juga masa perkiraan hutang. Ya, jadi menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh apotek untuk membayar persediaan kreditnya. Jadi rumusnya adalah perkiraan hutangnya berapa, pembelian per hari yang bisa diperoleh itu berapa. Ya logikanya nggak boleh terlalu panjang atau terlalu lama. Ya, karena takutnya kalau terlalu lama, ya kemudian eh, berarti kan kita butuh waktu yang lebih lama lagi gitu untuk bisa ada di titik impas atau memperoleh keuntungan sesuai yang menjadi target dari apotek gitu. Jadi harapannya kalau masa perkiraan hutang ya jangan terlalu lama. Semakin cepat hutang itu dilunasi, ya itu akan semakin baik. Kemudian di poin E ada parameter yang terkait dengan ratio of solvency atau solvabilitas. Ini adalah rasio yang menunjukkan apakah apotek dapat memenuhi pembayaran hutang jangka panjang. Itu rumusnya adalah total pinjaman, ya katakanlah dari bank begitu. Kemudian dibagi dengan modal pemilik, ya berapa equity yang kita punya dikalikan dengan 100%. Jadi nilai idealnya berada di angka 80%. Kemudian istilah lain yang juga tidak kalah sering muncul gitu ya dalam proses perhitungan keuangan di apotek adalah break even point atau BEP. Jadi BEP ini dikenal sebagai titik impas, didefinisikan sebagai titik pertemuan antara pendapatan dan pengeluaran dari operasional bisnis apotek yang seimbang. Jadi apoteknya itu nggak untung, tapi juga nggak rugi. Jadi ya impas begitu. Ya, tujuannya apa? Adalah untuk mencegah kerugian. BEP ditentukan oleh laba, ditentukan oleh biaya tetap dan juga oleh biaya variabel. Apa bedanya biaya tetap dengan biaya variabel? Yang kalian tahu, yang kalian pahami kalau biaya tetap itu gimana, kalau biaya variabel itu yang seperti apa? Silakan, siapa yang mau mencoba menjawab? Belum kesirup kan ya, Rek? Mbak Auna, hadir Mbak Auna?
Coba sih kalian on cam dari mana? Dari rumah, dari kamar kos, dari tempat ngabuburit, dari tempat berbuka. Oke, Yang saya bulan. sepertinya Biasanya kebanyakan siap. dari kamar kos dari rumah ya atau dari kos-kosan ya. Oke, ya berarti yang terlihat saja silahkan Mbak Natasha Evelyn. Menurut Mbak Natasha, biaya tetap itu yang seperti apa Mbak? Baik, Bu, izin menjawab. Kalau menurut saya itu biaya tetap itu biaya yang eh, seiring waktu pengeluarannya itu tetap, Bu. Maksudnya nominalnya itu sama. Kalau yang Hmm, variabel ini mungkin eh, berbeda-beda setiap waktunya gitu, Bu. Nominalnya berbeda. nominalnya berbeda. Oke, silakan satu lagi. Saya mau dengar pendapatnya Mas Gazi, Mas Gazi Adil. Ada Mas Gazi? Oke, Mas Gazi terpantau. Yang penting nggak kesirep aja ya, Rek. Oke, Mas Jordi aja, wis. Apa Mas Jordi? Ya Bu, izin menjawab. Hmm, Kayaknya ini mohon maaf kalau semisal tertukar. Ini seingat saya itu kalau Mm-mm. biaya tetap itu kayak biaya yang dikeluarkan untuk membuka si apoteknya itu. Semisal kayak eh, biaya operasionalnya, bukan, ya benar kayak biaya operasionalnya dalam hal bangunannya itu kayak membuat bangunannya itu seberapa banyak, lalu biaya listriknya lah. Kalau semisal variable cost itu kalau nggak salah eh, kayak misalkan dalam satu hari itu bisa dapat keuntungan berapa gitu kalau nggak salah seperti itu Bu. Gitu Bu, terima kasih. Oke, jadi kalau biaya tetap itu gampangnya begini, Rek. Biaya tetap itu adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh apotek tanpa melihat bagaimana kegiatan atau aktivitas apotek itu berjalan. Jadi mau ada konsumen, mau nggak ada konsumen, biaya ini harus keluar. Mau konsumen yang berkunjung per hari 5, mau konsumen yang per hari berkunjung 20, biaya ini akan tetap dikeluarkan. Apa kira-kira contohnya? Jadi dia nggak ngeliat nih berapa konsumen yang dilayani per hari itu atau per bulan itu, ya tetap aja biaya ini harus keluar gitu. Dengan nominal tertentu. Biaya apa kira-kira contohnya? Izin menjawab Ibu. Silakan Mas Zuhri. Izin menjawab Bu. Mungkin untuk biaya tetap itu contohnya seperti sewa tempat kalau mungkin tempat yang menyewa atau biaya karyawan, biaya listrik gitu. Oke. Ya, jadi biaya karyawan, biaya sewa tempat itu adalah contoh biaya tetap. Kenapa? Ya mau ada konsumen mau enggak, mau ada pasien mau enggak, pemilik sarana, apoteker misalnya sebagai pemilik sarana, ya dia kan tetap harus bayar gitu. Ya itu makna yang harapannya kalian mudah untuk mencerna gitu ya, definisi dari biaya tetap. Nah, sementara kalau biaya variabel ini adalah biaya yang kita keluarkan, tetapi kita bisa menghubungkan biaya ini dengan aktivitas yang terjadi terkait dengan transaksi pelayanan jual beli sediaan farmasi di apotek tersebut gitu ya. Contohnya apa yang paling gampang misalnya? Paling gampang apa misalnya? Apa kira-kira misalnya kalau biaya variabel? Contohnya biaya telepon, biaya air, biaya listrik.
gitu ya. Biaya bahan bakar, misalnya apoteknya itu kemudian melayani delivery order gitu ya untuk obat-obat bebas terbatas gitu. Nah, itu boleh dikategorikan sebagai biaya variabel. Nah, sebenarnya ada juga yang literatur yang menyatakan bahwa seperti halnya biaya listrik, air, telepon itu terkategorikan sebagai biaya semi variabel. Hanya terminologi biaya semi variabel ini itu tidak banyak diulas dalam konteks dunia perapotekan gitu. Jadi sehingga untuk memudahkan untuk biaya-biaya yang sifat pengeluarannya itu bisa diukur berdasarkan aktivitas yang dilakukan di apotek tersebut itu masih boleh kita kategorikan ke dalam biaya variabel gitu. Ada yang masih bingung dari dua definisi ini? Oke, belum ada ya. Oke, nah sekarang marilah kita masuk-masuk ke dalam angka. Jadi mohon maaf saya lupa bilang ke Mbak Eca ya. Jadi harapannya kalian bisa sedia kalkulator gitu untuk membantu meng-cross check gitu. Ini contoh misalnya ya. Jadi ada contoh perhitungan neraca keuangan sebuah apotek ya, Apotek Laris Pharma per Desember 2019. Jadi yang pertama kita akan melihat nilai aktiva atau harta atau aset gitu ya. Di sini dicontohkan aset dari Laris Pharma itu berupa uang kas, piutang, nilai persediaan obat, nilai peralatan yang ada di apotek, dan nilai kendaraan. Yang kalau di total nilainya adalah 235 juta sekian gitu ya. Kemudian diketahui kewajiban dari apotek itu terdiri atas hutang. Hutang itu bisa hutang obat kepada distributor. Di sini dicontohkan 87 juta sekian. Kemudian nilai hutang ke bank 36 juta sekian. Kemudian ada biaya lain-lain. Ini karena contoh soal ya. Jadi kita boleh punya asumsi yang lain gitu. Jadi boleh menambahkan misalnya ada biaya lain-lain sebesar 13 juta sekian. Nah, kemudian selain itu pada sisi pasifa, selain kewajiban juga ada ekuitas atau modal. Jadi modal ini modal yang saat ini dijalankan, ya, dicontohkan senilai 50 juta, kemudian nilai modal cadangannya itu senilai 48 juta. Sehingga total daripada kewajiban dan juga ekuitasnya itu adalah 235 juta sekian. Ini yang dalam perhitungan neraca aset ya dan juga pasifa atau neraca keuangan itu harus seimbang ya. Jadi kalau kalian perhatikan sekali lagi nilai aktivanya adalah 235.333.500 rupiah. Kemudian untuk nilai pasifanya yang terdiri atas kewajiban dan hutang, terdiri atas kewajiban dan modal itu juga senilai 235.333.500 rupiah. Oke. Nah, kemudian pada perhitungan yang lain kita ingin melihat bagaimana laporan laba rugi. Jadi kita ingin tahu nih Apotek Laris Pharma ini laba atau rugi. Diketahui di contoh soal ada nilai penjualan. Penjualan itu sifatnya bisa kontan. Kontan itu artinya orang beli langsung bayar. Ada yang sifatnya kredit, artinya kita ngutangi konsumen tersebut gitu ya. Jadi dicontohkan ada yang kontan, ada yang kredit dengan total 907 juta sekian. Kemudian kita harapannya, atau sekali lagi kalau nanti kalian meng-hire mereka yang profesional di bidangnya gitu ya, harapannya kita tahu berapa nilai harga pokok penjualan dari apotek yang kita punya. Jadi kita perlu tahu berapa nilai persediaan awal, berapa nilai pembelian bersih, ya. Persediaan awal ini gampangnya itu tiap tahun itu kan selalu berjalan gitu ya, Rek, ya. Dari 2003 ke 2000 dari 2023 ke 2024, nanti dari 2024 ke 2025. Nah, nilai persediaan awal itu adalah di awal tahun gitu. Kemudian ada juga yang disebut nilai pembelian bersih. Ini adalah nilai dari pembelian obat-obatan
mau obat, mau alkes, mau BMHP, intinya nilai dari pembelian persediaan. Kemudian ada yang namanya nilai persediaan nanti di akhir tahun. Makanya tadi sebenarnya kita boleh kok melakukan perhitungan pelaporan laba rugi itu minimal setiap tahun gitu. Nah, dari ketiga parameter ini diketahui nilai harga pokok penjualannya adalah 612.045.000 rupiah. Dari mana angka ini? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Dari mana nilai harga pokok 612 juta itu? Ini sambil minum boleh ya, Rek? Siapa yang mau mencoba? Silakan. Sambil boleh dihitung di HP, boleh. Kalau dekat dengan kalkulator, silakan gunakan kalkulatornya. Sudah ada yang bisa membantu menjawab? Menerangkan ke teman-temannya dari mana angka 612 juta 45.000 rupiah itu? Izin menjawab, Ibu. Silakan Mbak Nesya. Mungkin dari persediaan awal ditambah pembelian bersih lalu dikurangi dengan persediaan akhirnya, Bu. Oke, saya nggak ada HP, sebentar. Coba tolong dihitungkan, benar nggak pendapat Mbak Nesya? Menurut Mbak Nesya, nilai HPP-nya itu adalah nilai persediaan awal ditambah nilai pembelian bersih itu dulu di jumlah berapa, kemudian baru dikurangi nilai persediaan akhir. Apakah benar angkanya sekian? Tolong dibantu menghitung. Kalau benar, boleh jawab di kolom chat. Bagi yang mungkin kalau lewat PC atau laptop gampang ya, silakan diketik benar nggak? Oke, benar ya. Oke ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang bingung lagi. Nah, setelah kita tahu nilai total penjualan atau omset, kemudian kita tahu nilai HPP-nya, maka kita bisa menghitung laba kotor. Dari mana ini rumusnya laba kotor? Sama dengan apa dikurangi apa? Izin menjawab, Bu. Silakan Mbak Dea. Dari total penjualan dikurangi dengan HPP-nya, ya, Bu. Oke, ya jadi laba kotor 295 juta sekian itu adalah hasil selisih atau pengurangan antara total omset dikurangi dengan nilai HPP. Ya, jadi sekali lagi laba kotor itu masih merupakan selisih antara total omset atau total penjualan dikurangi dengan nilai HPP. Nah, selanjutnya kita masih perlu mengetahui biaya operasional atau beban usaha. Ya, di sini dicontohkan misalnya beban usaha itu ada gaji, ada biaya sewa kantor, ada biaya pemakaian suplai kantor. Ini kalau misalkan nyewa gitu ya, ada biaya asuransi, misalnya ya asuransi untuk pegawai gitu ya. Kemudian biaya bunga bank, biaya pemeliharaan gedung, kemudian biaya peralatan. Ya, kemudian ada biaya iklan, biaya pemasaran, penyusutan, ya, pemakaian air, listrik, telepon, biaya lain-lain, sehingga kemudian diketahui total biaya usahanya adalah 250 juta sekian. Sehingga baru dari situ kita akan baru bisa menghitung nilai laba bersih. Dari mana rumusnya? Ya, jadi tadi di sini kita sudah melihat dengan nilai laba kotor, kemudian kita disodori data ya untuk data beban usaha, kemudian ketemulah laba bersihnya 45 juta sekian. Dari mana angka 45 juta sekian ini? Izin menjawab, Bu. Laba Silakan. Silakan Mbak De.
dari biaya laba kotor dikurangi dengan total biaya usahanya, Ibu. Ya, jadi di akhir bagaimana kemudian kita menghitung laba bersih adalah dari laba kotor dikurangi dengan semua beban operasional atau beban usaha. Jadi kita baru bisa mendapatkan angka laba bersih. Nah, dari contoh soal ini baru kemudian kita boleh masukkan ke dalam beberapa parameter tadi. Ya, contoh misalnya kita ingin menghitung nilai persentase laba kotor, ya kita masukkan rumusnya, nilai penjualan dikurangi HPP. Nah, kalau kita kritis gitu ya, loh, selisih penjual dengan HPP itu kan laba kotor ya, berarti masukkan angka laba kotornya dibandingkan dengan nilai total omset atau penjualan. Ketemulah angka 32 sekian. Belum terlalu jauh ya dari angka 30% sehingga masih boleh diterima nilai ini. Jadi dengan persentase laba kotor sekitar 20-30% itu diharapkan sudah bisa menutupi ongkos dan sudah bisa menciptakan laba apotek gitu. Itu kalau persentase laba kotor. Nah, sekarang kalau persentase laba bersih bagaimana? Ya, masukkan rumusnya. Laba bersih dibagi dengan penjualan. 45 juta sekian dibagi dengan 907 juta sekian, maka persentase laba bersih dari Apotek Laris Pharma itu berkisar ya kurang lebih hampir 5%. Seperti itu. Ya, kemudian yang lain misalnya kita ingin hitung return on equity. ROE gitu ya. Penghasilan bersih dibagi dengan total modal. Ya, dengan total modal sekali lagi. Tadi laba bersihnya berapa? 45 juta sekian. Sekarang kita lihat lagi mundur total equity-nya. Gitu. Ini. Ya, jadi kalau ditanyakan total ekuitas atau modal jangan hanya yang sedang dipakai tapi cadangannya pun harus ikut dihitung. Gitu. Jadi ketemulah 98 sekian. Itu yang kita masukkan. Gitu ya. Nih, ketemulah 45,95%. Ya, jadi lebih dari nilai ideal, ya, maka bisa dinyatakan bahwa modal yang digunakan atau diinvestasikan untuk operasional apotek itu sudah berjalan dengan efektif. Kemudian ROA, return on asset, kita ingin melihat bagaimana harta kemudian bisa digunakan dengan efektif atau tidak. Itu laba bersih dibandingkan dengan total harta. Ya, jadi total harta ini kita bisa merujuk pada apa tadi? Pada total aktiva, gitu ya. Jadi kalau mundur lagi, kita bisa ambilnya dari angka ini. Total harta itu bahasa lainnya aktiva. Oke, ketemulah 19,15% ya, sama lebih dari nilai idealnya. Kemudian yang juga sering keluar di soal adalah menghitung ITOR, Inventory Turn of Ratio atau perputaran persediaan. Ini rumusnya HPP ya, dibagi persediaan rata-rata. HPP tadi apa? Nilai apa tadi? Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi nilai persediaan akhir. Kalau persediaan rata-rata, persediaan awal ditambah persediaan akhir, ditotal dulu berapa, kemudian dibagi 2. Nah, ini kadang-kadang kalau mengerjakan soal CBT-nya di sini. Jadi kadang lupa dibagi 2. Gitu. Jadi nanti kalau kalian sudah mulai masuk untuk mempelajari soal-soal CBT, harus punya tips dan trik gitu ya. Jadi bisa jadi mau nggak mau harus hafal rumus memang gitu ya. Jadi mengupayakan agar soal-soal yang seperti itu bisa kalian kerjakan kurang dari 1 menit gitu. Jadi kita masukkan sekali lagi angkanya. Tadi HPP-nya ketemu sekian, kemudian persediaan awal 111 juta sekian, persediaan akhir 131 sekian. Ya, ini di jumlah kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 5 kali. Masih masuk rentang gitu ya. Tadi kan rentangnya antara 4 sampai 12 kali per tahun. Kemudian payback period ini adalah
istilah terminologi yang menunjukkan pada tahun keberapa kemudian apotek itu bisa menutup atau istilahnya kembali modal gitu. Logikanya semakin pendek atau semakin panjang kita bisa bilang bahwa nilai payback periodnya itu baik. Makin pendek. Semakin pendek. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah total investasi, total aset tadi ya, dibagi dengan laba bersih. Jadi harapannya dalam waktu kurang lebih 5,5 tahun, Apotek Laris Farma ini sudah bisa kembali modal. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah contoh perhitungan BEP-nya dulu. Jadi BEP itu rumusnya cukup panjang. Jadi rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan selisih antara 1 dikurangi angka variable cost. Sorry, 1 dikurangi hasil bagi antara variable cost dengan pendapatan atau omset. Ya, kita berarti kan harus tahu dulu nih biaya variabelnya apa, biaya tetap atau fixed cost-nya itu apa. Balik lagi, ini contohnya. Jadi yang masuk ke fixed cost itu ada gaji, ada biaya sewa kantor, ada biaya asuransi, biaya bunga bank, biaya pemeliharaan gedung dan peralatan, dan biaya penyusutan. Jadi ini adalah contoh-contoh biaya. Mau apotek itu konsumennya sedang banyak-banyaknya atau mengalami penurunan jumlah konsumen, biaya ini tetap akan keluar dengan nominal yang sama. Kan nggak ada sih apoteker yang, oh ya Mbak, kalau dalam sebulan konsumen saya mencapai 500, berarti nanti Mbak Dea saya gajinya 3 juta ya. Gapoknya, kalau nggak sampai 200 berarti nanti hanya 1 juta. Nggak bisa, nggak begitu konsepnya. Jadi mau berapapun, gitu ya, jumlah konsumen yang berhasil datang ke apotek, yang berhasil kita layani, maka tidak akan mengubah biaya tetap, gitu. Ketemulah totalnya 193 juta sekian. Biaya variabel, ada HPP ini masuk biaya variabel, kemudian ada contohnya biaya pemakaian suplai kantor, kemudian biaya iklan, biaya pemasaran, air, listrik, telepon, biaya lain-lain. Ini kan tergantung, ya tergantung dari bagaimana aktivitas pelayanan atau pengadaan obat itu dilakukan di apotek, termasuk pelayanan kepada konsumen. Ketemulah angkanya 668 juta sekian. Mari kita masukkan, ya. Ini biaya tetap, ini yang bawah, gitu ya. Kemudian ketemu bahwa BEP-nya, titik impasnya, nggak rugi, nggak untung, dalam setahun apotek itu harus bisa menghasilkan 736 juta sekian. Per bulan berarti 61 juta sekian. Ya, itu dalam bentuk rupiah. Jadi kadang soal CBT itu meminta BEP dalam rupiah, dalam nominal, atau dalam persentase. Nantilah kalau sudah saatnya ya kita boleh nanti membahas soal-soal SBA manajemen gitu. Nah, kalau dalam bentuk persentase eh, satunya hilang gitu ya. Jadi fixed cost kemudian dikurangi dengan pendapatan dikurangi dengan variable cost-nya dikalikan 100%. Ketemunya 81%. Seperti itu. Nah, gampangnya ketika kita ingin menghasilkan 61 juta sekian, berarti kan itu bisa bersumber dari mana aja? Dari mana aja? Pelayanan di apotek itu apa aja? Apa aja pelayanan di apotek? Mbak Karisma Nabila, hadir? Oke, menurut Mbak Karisma, contoh pelayanan di apotek itu apa, Mbak?
Pernah kan ya ke apotek ya? Contoh pelayanan di apotek yang pernah kalian jumpai. Ayo apa? Yang kalian jumpai kalau kalian ke apotek itu loh, Rek. Ayo apa? Izin menjawab Ibu. Silakan, Mbak. Mungkin ada bios, memedikasi, dan konseling. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan angka-angka ini, maka kan yang pasti di apotek itu ada pelayanan resep dan pelayanan non-resep. Gitu ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap bulan kita harus menghasilkan 61 juta sekian ini, maka kan kita harus memutar otak. Mana nih kira-kira yang bisa kita andalkan? Pelayanan resep atau pelayanan non-resep? Oh, misalnya pelayanan resep. Gitu. Maka logikanya apa? Logikanya adalah harapannya kita bisa memiliki gambaran ya dalam satu resep ini bernilai berapa dalam satu lembar resep. Katakanlah kita mentarget dalam satu lembar resep ini senilai 200.000 rupiah. Nah, kita butuh berapa resep nih per tahun, sorry, per bulan untuk bisa tercipta angka 61 juta sekian. Sehingga posisi apotek kita itu akan berada pada posisi impas, tidak rugi, tidak untung. Gitu. Jadi BEP itu menyoroti hal-hal yang demikian. Ya, makanya kenapa sih ada yang namanya kapasitas BEP. Ya, jadi persentase BEP dikalikan jumlah resep per tahun. Ini untuk apa istilahnya ya? Untuk bisa memberikan gambaran kepada pemilik sarana atau kepada apoteker penanggung jawab bahwa untuk pelayanan resep harapannya kita bisa menyediakan sekian layanan per hari. Ya, nanti per bulan berapa? Silahkan atau per tahun berapa. Sehingga dari angka yang kita munculkan dari pelayanan resep itu bisa menutup angka BEP yang sudah kita hitung. Seperti itu. Oke, sampai di sini sebelum saya pindah slide yang kedua, ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Kalau harapannya pada saat mengerjakan soal ya memang harus hafal rumusnya ya. Karena rumus kan tidak mungkin kita berikan. Termasuk di UKAI, sekarang namanya UKM PPAI. Itu kan tidak ada rumus yang disodorkan, jadi semua memang harus dihafalkan. Sekali lagi, ada yang belum benar-benar jelas dari penjelasan saya? Oke, karena tidak ada yang menjawab, saya asumsikan kalian semua paham, gitu ya. Jadi, kalau nanti tidak paham, ya silahkan ditanyakan sebelum ujian, gitu ya. Oke, kalau tidak ada, saya izin ganti slide. Oke, jadi prinsipnya begini, Rek. Eh, pada saat kalian mengelola bisnis apotek, itu akan ada beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan. Kemudian kalian bisa memainkan indeks atau margin keuntungan. Gitu. Jadi ini 40 slide tidak akan saya bahas detail satu persatu, karena beberapa slide itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya teoritis. Jadi, oke, saya tanya dulu deh sebenarnya. Kenapa sih harga obat di apotek itu perlu diatur? Kenapa nggak terserah pemilik apoteknya? Kenapa? Kenapa kalau beli amoksisilin itu harganya misalnya 10.000 per lembar. Kalau beli amoksan harganya 25.000 per lembar, misalnya. Kenapa nggak terserah? Nggak, ya udah, kalau amoks tuh saya maunya 3.000 aja, Bu. Kalau yang amoksan, kasihan lah, Bu, 10.000 aja. Kenapa mesti ada pengaturannya? Ayo, kenapa perlu diatur? Mas Gozi ada? Ada Ibu. Oke, menurut Mas Gozi, kenapa harga obat di apotek itu perlu diatur? Kalau mungkin untuk
memprediksi gimana jalannya uang di apotek itu. Semisal nanti tidak diatur, kita tidak tahu gimana keadaan uang kita di apotek tersebut untuk Oke, kedepannya. oke, untuk memberikan gambaran bagaimana keuangan di apotek itu berjalan. Oke, ada yang punya jawaban lain? Satu lagi, kenapa sih harga obat di apotek itu perlu ditata gitu? Perlu ditetapkan. Coba Izin silakan. menjawab, Ya, silakan. Ini Mas siapa? Jordi, Bu. Oke, silakan Mas Jordi. Kalau menurut saya itu obat di apotek kan macam-macam ya, Bu. Mungkin itu ada yang obatnya itu memang banyak, ada jumlahnya itu ada banyak di pasaran, dan juga ada banyak obat, ada beberapa obat yang langka gitu. Maksudnya langka itu nggak sebanyak obat yang umum ini. Nah, makanya perlu ada dibedakan harganya itu biar menyesuaikan ini keberadaan, maksud kayak ya kelangkaan dari stok barangnya ini, Bu. Jadi kalau semisal permintaannya itu banyak dan lalu ternyata stoknya itu sedikit, itu biasanya harganya makin mahal. Begitu juga dan sebaliknya. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke. Jadi kenapa harga obat itu perlu ditata? Ya, supaya apoteknya untung. Ya, kalau nggak ditata, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa mengetahui dengan pasti apakah apotek kita itu untung atau rugi. Gitu. Ya. Pada sisi yang lain, kalau kalian pernah membeli obat, ya, maka pada kemasan primernya itu pasti akan tertera HIT. Terutama, sebenarnya nggak selalu ya, tapi terutama memang pada sediaan-sediaan yang dia nama dagang. Sebenarnya kalaupun generik juga ada. Ya, intinya bahwa ketika kita membeli sebuah produk obat itu hampir mayoritas pihak industri farmasi itu akan mencantumkan HIT, harga eceran tertinggi. Kalau untuk obat generik itu sempat pengaturan harganya diatur oleh Kementerian Kesehatan. Kalau untuk obat dengan nama dagang itu diatur oleh pihak industri sebagai produsen. Jadi kenapa diatur ya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan. Itu reason yang paling sederhana. Gitu ya. Yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya permainan harga yang kacau di pasaran. Atau bahkan ada harga-harga yang bisa menjadi temuan. Ya, dilayankan kepada konsumen itu jauh di atas HET-nya misalnya. Makanya kenapa kemudian perlu ditata. Ya. Nah, ini saya juga mengadopsi dari buku manajemen milik UNER ya. Jadi mungkin kata-katanya agak sulit kalian pahami. Tapi prinsipnya begini, bahwa ketika kita menetapkan harga obat gitu ya, itu kan memang secara umum itu tidak boleh di atas HIT. Gitu. Ya, kemudian beberapa pertimbangan lain yang bisa kita pikirkan pada saat kita menetapkan harga itu adalah apakah kemudian kita sudah memasukkan unsur profesionalitas kita sebagai apoteker. Di IAI misalnya, kami pernah mengatur bahwa misalnya apoteker itu berhak loh atas jasa resep. Ya, jadi per lembar resepnya itu dinilai katakanlah Rp5.000. Nah, kita boleh mempertimbangkan apakah 5.000 ini masuk menjadi satu komponen, satu kesatuan dari harga obat yang akan kita informasikan ke pasien, atau kita memisahkan antara biaya produk dengan biaya jasa. Kalau saya pribadi lebih prefer memisahkan. Ya, sehingga pasien itu akan punya gambaran yang clear bahwa harga produknya sekian, ibu ini ada jasa sekian, apakah ibu berkenan? Begitu pasien berkenan, maka silahkan berikan KIE dengan lebih lengkap, misalnya begitu. Ya, saya kira kalau hanya di rentang di bawah 10.000 per lembar resep itu bukan harga yang terlalu tinggi, begitu ya. Katakanlah masih bisa dijangkau seperti itu. Kemudian pertimbangan lain itu adalah apakah harga itu kemudian sudah bisa menjaga
pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat negara mengalami inflasi. Makanya tidak jarang ada apotek yang kemudian melakukan markup, dinaikkan dari harga dasarnya. Ya, jadi ada yang namanya metode kenaikan harga. Jadi harganya itu sudah di markup duluan. Keuntungannya apa? Keuntungannya ya untuk menghindari apotek mengalami kerugian ketika terjadi inflasi atau ketika terjadi penurunan persentase laba kotor di bawah 20% misalnya. Tadi kan idealnya kan 20 sampai sekitar 33%. Tetapi kerugiannya apa? Obat yang harga basicnya sudah mahal, maka dia akan terasa sekali kenaikannya. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua tadi, jadi kita berusaha untuk memasukkan biaya pelayanan. Ya, jadi eh, ditambahkan menjadi satu kesatuan ke harga produk. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang menghindari kerugian dari sistem markup. Jadi harga basic dari obat yang mahal, ya harga basicnya mahal, itu nggak terlalu mencolok kenaikannya. Tetapi kerugiannya ya bisa jadi kita membuat konsumen itu kemudian memiliki tren konsumsi yang berlebihan gitu ya terhadap produk tersebut. Mungkin saja karena dia merasa bahwa oh, aku cocok misalnya sama obat ini, kemudian apotekernya juga memberikan informasi dan harganya masih sesuai dengan kemampuanku gitu. Jadi mungkin aja, meskipun ya kalau eh, dengan berdasar pada professional judgment, harusnya kita bisa menghindarkan pasien dari hal-hal yang seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga kita kenal teorinya itu disebut sebagai metode skala geser. Jadi markup itu kita lakukan pada sediaan yang harga dasarnya memang rendah, tetapi markup yang lebih kecil ditambahkan pada biaya atau harga yang dari sebuah produk yang memang basicnya dia sudah mahal. Ya, jadi saling subsidi silang, kira-kira begitu istilahnya. Ya, untuk biaya profesional yang kecil kita tambahkan pada nilai yang memang produknya murah. Tapi kalau memang kita tahu produknya mahal, kemudian membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik, lebih khusus, kita juga menaikkan biaya pelayanan profesional. Jadi kita boleh sebenarnya menggunakan salah satu dari tiga metode ini. Tetapi di lapangan rumus inilah yang kemudian banyak dimainkan oleh pemilik sarana, termasuk oleh apoteker. Jadi kalau untuk obat-obat yang dia sifatnya adalah ethical, ya, berlogika, terutama menggunakan resep, maka rumusnya adalah harga jual apotek itu sama dengan harga neto apotek ditambah PPN dikali indeks dikali jumlah obat, ini ditotal dulu, ditambah biaya embalase, ditambah biaya servis. Biaya embalase itu biaya kemasan, biaya kresek, biaya plastik klip, itu boleh kita kategorikan sebagai biaya embalase. Ini juga model rumus yang sangat sering keluar juga di CBT. Kalau biaya servis itu ya biaya jasa profesional. Tadi misalnya kita menghendaki per lembar resepnya, bukan per RW ya, tapi per lembar resep misalnya adalah Rp5.000 atau Rp10.000, seperti itu. Nah, indeks itu adalah margin keuntungan yang bisa kita mainkan. Pada konteks pelayanan obat resep, margin yang kita bisa mainkan itu adalah sekitar 25-30%. Ya. Kemudian kalau nilai PPN, pajak pertambahan nilai, saya belum mengecek yang terbaru, kemarin kan infonya sempat akan dinaikkan ya, tetapi yang paling baru saya tahunya masih 11%. Jadi dulunya adalah 10%, kemudian sempat ada pembaruan, peraturan naik jadi 11%. Ya, kemudian HNA itu adalah harga net dari pihak distributor. Sekarang tolong saya dibantu ngitung. Ya. Silakan dihitung untuk 10 tablet amoksisilin. HNA-nya ya, HNA-nya per tablet
itu adalah Rp500. Kemudian indeksnya, karena dia adalah obat keras, saya akan menggunakan 25%. Kemudian biaya embalasenya Rp500. Biaya servisnya Rp5.000. Pertanyaan saya, berapa HJA untuk 10 tablet amoksisilin? Silakan dihitung. Kemudian jawab di kolom chat. Oke ya, saya ulang ya. Harga per tabletnya Rp500. Kemudian saya ngambil margin 25%. Harga embalasenya, kemasannya juga Rp500. Biaya servis dari apotek saya Rp5.000. Berapa harga amoksisilin untuk 10 tablet? Sudah ketemu berapa? Kalau yang sudah ketemu boleh ditulis di kolom chat. Rp11.750. Oke. Yang lain, apakah jawabannya sama dengan Mbak Amel? 6.750. Gali menjawab 6.857. Mas Givari 6.750. Mbak Putri 6.750. Yasmin 6.750. Oke. Yang lain? Bentar ya, tadi bener ya. Harga per tabletnya 500. Ya kan? Kemudian margin yang dimainkan 25%. Kemudian untuk 10 tablet, oke. Masih ada yang punya jawaban lain? Karena jawabannya Mbak Amel sama yang 3 di bawahnya berbeda dengan jawaban saya. Oke, yang lain nggak ada? Semua sama? Semua sama yang mana? Yang 6.750, 6.800, atau 11.750? Yang 6.750. Oke. Jawaban saya adalah 12.437 ribu, Rp12.437,5.
Ada yang sama dengan perhitungan saya? Oke, tadi kan HNA per tabletnya berapa? Kan 500, ya kan? Kemudian ditambah dengan PPN. PPN-nya kan 11%. Kalau saya biasanya langsung kali 1,11. Kemudian marginnya 25%. Saya pakai langsung 1,25. Tadi kan yang saya tanyakan untuk 10 tablet, ya kan? Kemudian ditambah biaya embalase 500, ditambah biaya servis 5.000. Ini 1 menit kurang kalau di soal CBT. Oke, ada yang bingung? Ada yang masih bingung dengan perhitungan saya? Permisi, Bu. Ya, Ini saya juga masih bingung karena tadi saya menghitungnya itu kan untuk PPN-nya 11%. Jadi pakainya itu 0,11 dan 25%-nya 0,25. Untuk dari Bu Ika sendiri 1,11 dan 1,25 itu bagaimana nih, Bu? oke. Saya akan memberikan penjelasan, mudah-mudahan kalian bisa mencerna dengan baik gitu ya. Eh, Kalau yang dimainkan Yasmin tadi adalah 0,25 dan 0,11, artinya apotek itu tidak mengambil keuntungan apa-apa. Gitu. Jadi kalau kita bicara indeks 25%, PPN 11%, itu kan berarti dimaknai dari HNA produk tersebut atau HNA obat tersebut. Saya breakdown ya. Misalnya begini. Dulu kita sering ya, katakanlah harga sebuah kue Rp500. Penjual ingin mengambil keuntungan 25%. Berapakah harga jual kue tersebut? Itu matematikanya gimana berarti? Matematikanya gimana? Ada yang masih ingat ketika dulu sekolah? Matematikanya gimana? Kalian pasti akan menghitung dulu. 25% dari 500 itu berapa? 125. Artinya, kalau si ibu penjual tadi ingin dapat untung 25%, berarti kan dia harus menghitung 500 plus 25% dikalikan 500. 500 ditambah 125. Jadi harga jual kue itu adalah 625 supaya ibunya dapat untung 25%. Gitu. Ya, jadi kalau eh, sama hanya dengan PPN sebenarnya. PPN 11%. Saya misalkan berhenti sampai di sini ya. Ini tutup mata. Saya berhenti sampai di sini. Diketahui harga obat amoksisilin per tabletnya adalah Rp500. Kemudian dikenakan pajak 11% dari harga net amoksisilin. Berapa harga jual amoksisilin tersebut? Maka rumus matematikanya kan 500 ditambah 11% dikali 500. Berapa? 11 dikali 55. Berarti harga jual amoksisilin per tablet setelah dikenakan PPN 11% adalah Rp555. Yang saya tuliskan di kolom chat, ya, itu adalah cara cepat untuk menghadapi soal CBT. Dibandingkan kalau saya harus menghitung 500 ditambah dalam kurung 0,11 dikali 500 ditambah dalam kurung, gitu. Jadi 1 di depan ini
1,11, 1,25 itu menunjukkan nilai angka utuh dari harga produknya sendiri. 100%. Jadi 100% ditambah 11%, 100% ditambah 25%. Bisa diterima penjelasan saya, Yasmin? Atau yang lain? Iya, Bu. Iya, Bu, sudah paham. Berarti saya yang keliru ini, Bu. Ya. Jadi kalau kalian seperti ini kurang dari 1 menit, saya pastikan. Ya, jadi belajar soal CBT itu juga harus ngetrik gitu. Nggak bisa yang, apakah perhitungan saya tadi salah? Enggak salah, cuma lama kan gitu. 500 ditambah dalam kurung 11% dikali 500, ya kan? Kemudian dikali 25%, dalam kurung dikali 25% dikali 500, dikurung lagi, dikali 10, nah, itu kan lebih panjang lagi. Saya coba mengenalkan eh, istilah yang mudah gitu untuk mengerjakan model-model soal yang berkaitan dengan penetapan harga seperti ini. Dan jangan dikira soal CBT itu akan lurus begini, Rek. Enggak, akan dibalik-balik. Ini ketemu, ini ketemu, ini ketemu, ini ketemu, yang ditanya indeks. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, yang ditanyakan adalah HNA. Mungkin saja. Gitu. Jadi kita nggak ngerti ke soalnya, nanti sayang waktunya, gitu. Ya. Jadi sekali lagi untuk obat dengan resep ya atau obat-obat ethical berlogo K dots merah itu mempertimbangkan indeks margin biaya servis. Jadi indeks yang bisa dimainkan berkisar antara 25 sampai kurang lebih 30%. Oke, sementara kalau untuk obat bebas itu indeks yang dimainkan sekitar 15 sampai 20%. Ya, dulu masih ada sih sekitar 12% juga masih dimainkan tuh boleh. Jadi hanya beda di margin aja. Dan biasanya kalau untuk obat-obat yang dots biru dan dots hijau itu tidak ada biaya servis khusus. Tapi kalau mau nambah boleh nggak, Bu? Boleh. Ini saya bicara di tataran lapangan ya. Boleh-boleh saja gitu. Toh yang merasakan kemanfaatannya adalah pasien gitu. Jadi sekali lagi bedanya hanya di indeks margin. Itu yang terkait dengan perhitungan untuk harga obat. Jadi ya mainnya hanya di dua itu aja. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pajak. Saya langsung lompat. Pajak yang pertama itu PPN. PPN itu, mohon maaf ini belum saya edit ya ternyata. Tarif pajaknya 11% ya, bukan 10. Yang terbaru sudah 11%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah dari harga jual barang. Kemarin kalau kalian ingat saat kuliah di manajemen, kok manajemen ya? Kuliah apa ya kemarin? Oh salah, ya kuliah manajemen tapi di kelas profesi, mohon maaf. Saya sempat menunjukkan gambar faktur gitu ya. Jadi kalau di apotek nanti kalian terima obat dari distributor kan terima faktur. Nah, di fakturnya itu biasanya sudah include PPN. Jadi PPN itu dibebankan kepada kita, kepada apotek gitu. Tarif pajaknya adalah tunggal 11% dan kemarin kan wacananya akan naik lagi di 12%. Gitu ya. Oke, kemudian PBB. Prinsip sebenarnya kalau PBB itu eh, kita nggak akan menghitung serumit ini. Jadi yang jadi yang ini udah nggak kepake ya, Rek. Ini yang lama. Saya hanya ingin kalian tahu aja. Ini yang lama peraturannya Undang-Undang 1294, kemudian yang baru itu yang 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi nilai PBB itu tarifnya paling tinggi 0,3% dikali dengan selisih antara nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Gitu. Nah, NJOP-TKP-nya itu paling rendah adalah 10 juta per wajib pajak. Secara fakta di lapangan, kita nggak akan menghitung ini. Nggak akan. Tinggal biasanya kita akan dikirimi gitu kan ya, tiap tahun. Biasanya oleh pihak desa atau kelurahan, kita bisa bayar lewat, sekarang banyak ya, lewat mobile banking bisa, lewat OVO bisa, di Indomaret bisa, lewat bank itu biasanya Bank Jatim gitu ya, itu juga bisa gitu.
Jadi tinggal kita bayar aja. Tapi kalau kalian pernah bayar pajak rumah misalnya, itu istilah-istilah NJOP, NJOP-TKP itu adalah istilah yang umum. Saya hanya ingin kasih contoh karena biasanya saya masih mengeluarkan di ujian. Jadi sekali lagi tarif pajaknya juga paling tinggi 0,3 tergantung dari perda. Kemudian NJOP-TKP paling rendah yang dikenakan itu adalah 10 juta per wajib pajak. Di sini misalnya saya contohkan, wajib pajak A, dia punya objek pajak yang pertama adalah tanah. Luasnya 800 meter, harga jual per meternya adalah 300.000. Kemudian ada bangunan apotek, luasnya 400 meter persegi, nilai jualnya per meter perseginya adalah 350.000. Maka, mari kita hitung dulu nilai jual objek pajak. Ya, untuk tanah atau untuk bumi, ya tinggal perkalian sederhana ya, luasnya berapa dikalikan harga per meter persegi. 800 dikalikan 300.000 ketemu sekian. Kemudian kita hitung nilai jual objek bangunan apoteknya. Di sini ada soalnya, ada keterangannya. Luasnya 400, per meter perseginya 350.000. Ketemulah sekian. Kemudian tadi di depan di sini ya teorinya begini gitu. NJOP-TKP-nya paling rendah 10 juta. Ya, ini yang saya jadikan contoh. Boleh nggak di atas? Ini boleh. Tergantung dari kebijakan di daerah tersebut. Jadi saya contohkan di sini. NJOP-TKP-nya saya kenakan 10 juta. Nah, NJOP-TKP ini dia akan melekat ke nilai bangunan ya, Rek, bukan nilai tanah. Jadi melekatnya ke nilai bangunan. Jadi makanya kenapa setelah dikenakan NJOP-TKP, nilai jual bangunannya itu jadi 130 juta. Ya. Kemudian kalau di total, nilai jual antara tanah dengan nilai jual bangunan, kalau dijumlah 240 juta ini tadi, ya ini, ditambah dengan 130 juta, totalnya adalah 370 juta. Kemudian saya contohkan di soal, misalkan tarif pajak yang ditetapkan oleh daerah tersebut adalah 0,2%. Tadi kan ingat, ini paling tinggi 0,3. Ya. Sehingga di akhir, berapakah PBB yang harus dibayar? Ya 0,2 dikali dengan NJOP yang kena pajak. Jadi per bulannya dia bayar sekitar 704, per tahun. Per tahunnya dia akan membayar 740.000. Kadang mahasiswa keplesetnya di sini. Ingat ya, ini 0,2%. Artinya 0,2 per 100 dikalikan 370 juta. Dikalikan NJOP-nya. Bukan 0,2 dikali angka ini, tapi ada persentase. Ya, ini hitungan sederhana sebenarnya. Nanti boleh sambil dibaca-baca lagi. Ya. Kemudian berikutnya adalah pajak reklame. Jadi ternyata apotek yang memasang reklame itu juga kena pajak, gitu ya. Tarif pajaknya tunggal 25%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah nilai sewa reklame dikali tarif. Nilai sewa reklame. Nah, nilai sewa reklame itu terdiri atas nilai reklamenya sendiri, ya, dan nilai tempat lokasi di mana reklame itu dipasang, gitu. Dan masing-masing kabupaten kota itu boleh memiliki kebijakan sendiri. Ya. Jadi nilai sewa reklame, sekali lagi tarif pajaknya tunggal 25%, kemudian nilai sewa reklamenya terdiri atas nilai sewa reklame itu sendiri, dan nilai strategis penyelenggaraan reklame. Jadi akan berbeda nilai sewa reklame ketika dia pakai neon box, atau ketika dia pakai model Videotron, atau hanya model umbul-umbul, kok umbul-umbul ya? Umbul-umbul sih, apa? Semacam banner begitu. Itu akan beda. Dia dipasang di jalan nasional. Dia dipasang di jalan kabupaten. Reklamenya bisa dilihat 180 derajat. Reklamenya hanya bisa dilihat 90 derajat. Itu nilai sewanya akan beda.
tingginya berapa, luasnya berapa, itu akan beda gitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini tuh biasanya dimuat dalam perda, peraturan daerah. Di setiap kabupaten kota itu akan bisa eh, atau diperbolehkan punya ketentuan. Jadi kalau misalkan terpasangnya di jalan nasional itu berapa, di jalan kabupaten itu berapa gitu ya. Kalau tingginya sekian meter, tingginya sekian meter berapa, luasnya sekian meter persegi dia kena biaya berapa, itu semua ada eh, ketetapannya. Tinggal nanti semua nilai sewa reklame ini dikalikan dengan tarif 25%. Ketemulah berapa biaya pajak reklame yang harus dia bayarkan. Gitu. Makanya kalau kalian pernah melihat reklame-reklame di pinggir jalan, misalnya itu kan biasanya ada informasinya di bawah itu. Sudah lunas pajak sampai dengan tanggal kan begitu. Karena memang dikenakan biaya. Kemudian yang terakhir, ini yang juga penting dan sering keluar juga di soal adalah pajak penghasilan. Jadi, apotek itu dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan apa? Berdasarkan omset. Jadi di PP 23 yang terbaru tahun 2018, untuk, ya ini boleh dicatat karena nggak ada di slide saya, untuk apotek yang omsetnya per bulan berkisar antara 500 juta sampai dengan 4,8 miliar, maka dia akan dikenakan pajak penghasilan 0,5% dikalikan total omset. Tetapi kalau apoteknya omsetnya per bulan masih kurang dari 500 juta, dia bebas pajak. Gitu. Ya, jadi itu ketentuan yang masih berlaku. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau omset apotek per bulan kurang dari atau di bawah 500 juta, itu bebas, tidak dikenakan pajak. Kalau 500 juta sampai 4,8 M per bulan omsetnya, maka akan dikenakan pajak sebesar 0,5% tarifnya. Dikali omset, maka yaitu pajak yang dibayarkan. Jadi misal apotek Bagas Pharma memiliki omset 750 juta per bulan. Berapakah pajak penghasilan yang harus dibayarkan apotek Bagas Pharma? Maka rumusnya 0,5% dikalikan 750 juta. Yaitulah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Nah, tetapi kalau kemudian omsetnya dalam sebulan lebih di atas 4,8 miliar, maka dia tidak lagi mengacu pada angka 0,5% ini, tidak lagi mengacu pada tarif ini. Tetapi dia akan diatur dengan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008, di mana di dalamnya aturannya lebih rigid, gitu ya, lebih strict, karena di dalamnya harus mengetahui status dari wajib pajak, apakah dia menikah atau tidak, kemudian ada berapa yang menjadi tanggungan dia sebagai wajib pajak, ya, satu istri, dua istri, satu anak, dua anak, tiga anak, gitu ya. Kemudian akan dilihat berapa total omsetnya, ya, karena ada beberapa rentang pajak di situ tarifnya, mulai dari sekitar 5 sampai 35%. Kemudian juga masih akan dilihat apakah si wajib pajak ini punya sumber penghasilan lain selain apotek, gitu. Jadi gampangnya untuk pajak penghasilan sejauh ini terklasifikasi ke dalam 3 kelompok. Kalau omset di bawah 500 itu bebas pajak, omset 500 sampai 4,8 juta itu kena pajak 0,5% dari omset. Kalau di atas 4,8 M itu ikut pajaknya, tarifnya mengacu kepada Undang-Undang 36 tahun 2008. Ya, tetapi kalau misalnya banyak muncul di soal CBT itu yang 0,5%. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, ada apotek A, dia punya omset per bulan sekian, berapakah pajak yang harus dikenakan atau berapakah pajak penghasilan yang harus dibayarkan, seperti itu. Jadi jarang yang memuat soal omsetnya di atas 4,8 M karena perhitungannya cukup bertahap. Gitu. Tahapannya cukup banyak dibandingkan kalau menghitung pajak penghasilan pada kisaran omset 500 sampai 4,8 M. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau masih sangat bingung dengan semua angka yang dari tadi saya tampilkan?
Oke ya, jadi kalau nanti misalnya kalian baca-baca lagi atau pada saat mengerjakan soal menemukan kesulitan, kita boleh diskusi, tapi prinsipnya harus mau belajar. Karena di UKM PPAI tidak ada rumus yang kita akan setorkan, jadi kalian harus hafal dan hafal saja kan tidak cukup gitu. Kita harus paham. Jadi kalau nanti pada saat belajar lagi kemudian belum ada bagian yang belum dipahami atau belum satu persepsi, silakan diskusi dengan temannya. Atau kalau memang mau menanyakan langsung ya silakan kalian boleh bertanya di luar forum ini. Oke, kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, berarti saya bisa cukupkan dulu sampai di sini. Saya masih punya beberapa hutang pertemuan ya, manajemen kurang 1, regulasi kurang 1, farmasi sosial kurang 1. Ya, nanti baru akan saya sampaikan apakah nanti untuk UTS menggunakan ujian atau menggunakan tugas pengganti UTS. Baiklah, nanti silakan boleh diminta Mbak Eca untuk materinya, gitu ya. Biar nanti bisa disampaikan juga ke 2 kelas yang lain. Kemudian silakan dalam minggu ini eh, kelas besok ya, kelas Selasa, besok kelas Rabu ya, kelas Rabu dan kelas Jumat silakan presensi sesuai jadwal. Kecuali tadi kelas Rabu sudah saya alihkan presensinya ke sore. Nanti silakan dicek konting. Baik, saya akhiri untuk pertemuan malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan memberikan manfaat untuk kalian, terutama nanti pada saat menjalani UKM PPAI gitu ya, ataupun nanti pada saat kalian sudah berada di lapangan. Selamat malam, saya akhiri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.